Belakangan ini acara beradu kecerdasan mahasiswa Brilliant atau Clash of Champions menjadi trending topik dikarenakan munculnya episode baru yaitu The Final Chapter. Ditambah dengan munculnya para champions yang mempersembahkan penampilan-penampilan menarik, salah satu contohnya yaitu tari piring yang dibawakan oleh Nabil, Maxwell, dan juga Yesaya. Sebenarnya, apa keunikan yang dimiliki oleh tari piring sehingga mereka bisa mempersembahkan tarian tersebut? Mari kita simak. Minggu 17 Agustus kemarin ditampilkan tari piring dalam acara bergengsi Clash of Champions atau COC. Penampilan ini mendapatkan perhatian yang sangat luas karena memperkenalkan salah satu budaya Indonesia ke audiens internasional dalam platform yang tidak biasa. Peran tari piring di acara ini tidak hanya meningkatkan kesadaran global tentang seni tradisional Indonesia, tetapi juga memberikan pengakuan terhadap keragaman budaya yang bisa diperkenalkan melalui banyak platform. Hal ini menunjukkan bahwa warisan budaya bisa tetap relevan dan dihargai, bahkan di tengah teknologi dan permainan digital yang mendominasi masa kini. Kembali lagi, sebenarnya apa itu tari piring? Bagaimana asal-usulnya? Apakah harus dilestarikan? Mari kita telaah. Sebelum membahas yang lain, apa sih itu tari piring? Tari piring adalah tarian yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tari piring ini mengacu pada media berupa piring, di mana penari piring harus menguasai cara memegang piring yang baik dan benar, agar piring tersebut dapat mengikuti tempo dan mencegah piring itu terjatuh. Hal ini, penari membutuhkan gerakan yang cepat, dinamis, dan terkoordinasi. Oh iya, tari piring ini biasa dilakukan dengan cara mengayunkan piring yang berada di tangan kan? Tapi, ternyata di beberapa variasi tari piring yang lain, tari piring dilakukan dengan dipukul-pukulkan satu sama lain untuk menghasilkan suara ritmis khas. Konon secara tradisional tari piring berasal dari Solo, Sumatera Barat. Sejarah ini kami kutip dari Kemendikbud bahwa diperkirakan tari piring sudah ada sejak zaman abad ke-12. Sangat lama bukan? Dahulu masyarakat Minangkabau masih memiliki kepercayaan pada dewa-dewa. Awal mulanya tari piring digunakan sebagai tari pemujian masyarakat pada Dewi Padi. Setiap musim panen tiba, masyarakat melakukan hal tersebut untuk sebagai ucapan terima kasih atas keberhasilan panen mereka. Tari piring juga menjadi bentuk tarian tradisional yang kaya akan nilai estetis yang tinggi dan juga memiliki nilai kebudayaan dari leluhur yang dalam, sehingga tari bisa menjadi bentuk ucapan terima kasih serta gambaran rasa syukur masyarakat mendalam kepada dewa-dewa yang sudah menyuburkan dan membuat panen mereka menjadi tidak gagal. Tari piring bertujuan untuk merayakan dan melestarikan aspek-aspek penting dari kehidupan dan budaya Minangkabau. Tari piring juga berfungsi sebagai sarana ekonomi untuk mengungkapkan diri dan sebagai sarana hiburan. Tari tradisional ini digunakan sebagai sarana upacara dan ritual dalam perayaan untuk menghormati leluhur dan merayakan momen-momen penting dalam suku Minangkabau, seperti pesta rakyat, acara pernikahan, dan untuk upacara kesuburan seperti upacara pesta panen sebagai rasa syukur atas keberhasilannya panen. Tidak lama lagi kami akan masuk ke dalam pembahasan alat musik yang biasa digunakan untuk mengiringi tari piring. Apa saja alat musik yang paling umum digunakan sebagai pengiring tari piring? Yang pertama adalah talempong. Talempong merupakan seperangkat alat musik yang terbuat dari campuran tembaga, timah putih, dan besi putih. Dimainkan dengan cara dipukul dengan menggunakan stick atau alat pukul berbahan kayu. Talempong terdiri dari dua jenis, yaitu pacik dan unggat. Pada umumnya, tari piring diiringi oleh talempong jenis pacik. Yang kedua adalah pupuik. Pupuik dibagi menjadi dua, yaitu batang padi dan sarunai. Pupuik batang padi terbuat dari batang padi pilihan, sedangkan pupuik sarunai ini terbuat dari bambu tipis dengan jenis talang atau bulu kasok. Kemudian, diberi induk sebagai tempat lubang nada, dan seterusnya diberi tanduk sapi sebagai corong atau pengeras suara. Pupuik sarunai terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian lidah yang berfungsi sebagai sumber bunyi, yang kedua induk yang berfungsi sebagai tangga nada, dan yang terakhir adalah ujung corong atau tanduk sebagai pengeras suara. Selanjutnya, yang ketiga yaitu salmang Minangkabau, yang merupakan alat musik tradisional Minangkabau sejenis suling yang terbuat dari talang, atau bambu yang berukuran kecil atau tipis. Alat musik tradisional yang termasuk dalam klasifikasi aerophone ini memiliki 4 lubang nada dan ditiup dengan teknik yang bernama circular breathing
yaitu meniup serta mengambil nafas secara bersamaan. Yang terakhir adalah gendang. Gendang yang digunakan bisa bermacam-macam, namun khusus cuplikan ini terdapat dua jenis gendang, yaitu gendang tabuik atau sering disebut dengan tambue, yang terbuat dari bahan bambu dan campuran rotan. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuk. Lalu jenis yang kedua merupakan tambua tasa, yang merupakan kesenian khas daerah Sumatera Barat. Alat musik ini berupa alat musik perkusi yang terdiri dari dua alat musik, yaitu gendang tambua dan gendang tasa. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, sekarang saya akan membahas lebih lanjut terkait dengan fungsi-fungsi alat musik pengiring tari piring, yaitu talempong. Talempong bisa berfungsi sebagai pengiring upacara adat, pengungkapan diri, dan hiburan. Sebagai pengiring upacara adat, sering dimainkan dalam upacara adat seperti pernikahan, pengangkatan penghulu, dan upacara adat lainnya. Musik talempong menambah kesakralan dan suasana khidmat dalam upacara tersebut. Lalu ada gendang. Gendang sebagai alat musik, gendang juga berfungsi sebagai sarana hiburan dan ekspresi seni. Musik yang dihasilkan dari gendang sering dimainkan dalam pertunjukan musik atau acara kesenian. Lalu ada saluang. Saluang sering digunakan sebagai pengiring dalam berbagai pertunjukan kesenian tradisional Minangkabau seperti dalam saluang dendang. Musik yang dimainkan dengan saluang biasanya melantunkan syair-syair yang berisi nasihat, kisah, atau pesan moral. Dan yang terakhir ada serunai. Serunai mempunyai salah satu fungsi, yaitu sebagai alat komunikasi seperti panggilan berkumpul, yaitu mengumpulkan masyarakat untuk pertemuan di balai adat. Lalu ada mengumumkan peristiwa penting, yaitu menyampaikan berita seperti kematian atau acara besar dengan pola tiupan tertentu. Lalu ada mengiringi iring-iringan, yaitu memberi isyarat saat prosesi adat berlangsung. Tari piring merupakan salah satu warisan budaya yang kaya dan unik dari Sumatera, khususnya dari Minangkabau, dengan gerakan yang dinamis dan pengguna piring sebagai media dalam petunjuk. Tari ini tidak hanya mencerminkan keahlian teknis para penari, tetapi juga melambangkan kedalaman nilai-nilai budaya Minangkabau. Tari piring adalah wujud nyata dari kenyataan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, sekaligus menjadi simbol kebanggaan dan identitas budaya masyarakat Minangkabau. Kita sebagai generasi penerus dan penggemar budaya memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan tari piring dengan mendukung petunjuk, mempelajari gerakannya, dan menyebarkan luas pengetahuan tentang tari ini. Kita turut berperan dalam memastikan bahwa warisan budaya ini tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dan dikenal lebih luas. Mari kita jadikan tari piring bukan hanya untuk sebagai hiburan, tetapi sebagai jembatan untuk memahami, menghargai, dan merayakan kekayaan budaya Indonesia. Dengan melakukan hal ini, kita tidak hanya menjaga agar tari piring tetap hidup, tetapi juga memperkaya dan memperluas pemahaman kita tentang kebudayaan bangsa kita sendiri. Berikan aplaus yang meriah pada Pendidikan Tari 2021. Demikian hasil berita yang telah dibawakan oleh kelompok 1. Kurang lebih mohon maaf dan